Sebuah fase penting yang membuat bahagia sedang dilewati Krisdayanti. Sebab kini hubungannya dengan Aurel semakin dekat sejak putri sulungnya itu menikah dengan Atta Halilintar. Dan saat Amora, anak pertama buah pernikahannya dengan Raul Lemos berulang tahun, Atta juga datang dengan penuh kegembiraan bersama Aurel. Kado spesial pun dibawa. Lantas, seperti apa pula keakraban Atta saat bermain bola dengan Azriel, Arsya, dan Kellen? Genap berusia 10 tahun, kebahagiaan Amora memang terasa kurang lengkap karena sang ayah tidak bisa hadir merayakan bersama. Seperti diketahui, sudah berbulan-bulan Raul Lemos tertahan di Timor Leste akibat pandemi COVID-19. Momentum ulang tahun juga hanya bisa dilewati Amora dan sang ayah lewat video call. Lantas, seperti apa keungkapan kerinduan Amora pada sang ayah Raul Lemos? Usianya memang baru 10 tahun, tapi Amora sudah mulai dikenal memiliki suara merdu. Bakat penyanyinya mengalir dari Krisdayanti yang dikenal sebagai diva musik pop Indonesia. Itu pula yang membuat Amora mulai berani tampil di televisi. Tapi mungkinkah semua itu buah dari gemblengan KD yang semakin serius mengarahkan Amora? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tanggal 5 September 2021 memberi kebahagiaan tersendiri bagi Krisdayanti yang mendampingi putri kecilnya memasuki usia remaja. Ya, hari itu Amora genap berusia 10 tahun. Tidak ada pesta besar, tapi kue dan kado mengalir untuk putri pertama Krisdayanti dan pernikahannya dengan Raul Lemos. Sang kakak Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar pun terlihat berkunjung ke kediaman Krisdayanti untuk menunjukkan perhatiannya pada Amora yang sedang berulang tahun. Kado spesial juga dibawa Aurel dan Atta untuk Amora berupa boneka Teddy super besar. Kedekatan kembali Aurel dengan sang Mimi Krisdayanti ternyata juga berdampak pada kedekatan Aurel pada keluarga yang lain. Yang ke-10. Happy nggak? Happy. Kenapa? Soalnya aku sekarang udah 2 digit. Habis itu sekarang aku harus lebih responsible gitu. Enggak dirayakan. Justru hanya small celebration. Cuman tiup lilin aja. Kalau backdrop kayak gitu tuh kan buat penambah suasana aja. Artinya dia juga udah tahu bahwa udah ada perubahan antara 1 digit ke 2 digit ya. Ini akan selamanya akan jadi tanggung jawab dia. Makanya dia bilang tadi, saya juga kaget nih dia jawab sendiri pertanyaan wartawan. I have to take responsibility more. Oke. Artinya dia tahu bahwa tugasnya di akademis itu harus diutamakan. Jadi kalau aku mau baik sama Miminya ya harus baik sama Om Raulnya juga. Jadi itulah sebuah keluarga harus saling menghargai. Kan ibu sama bapak aku ini banyak nih sekarang ya. Punya 3 ibu, 3 bapak kan. Jadi harus di-mix nih. Ya alhamdulillah ya, semua proses perlu waktu dan penjajakan. Jadi ini adalah skenario yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kita semuanya. Jadi kita pasti bersyukur selalu. Semoga Hawa ini akan jadi jauh lebih hangat ke depannya. Dan mudah-mudahan akan berdampak baik kepada semua keluarga ya, karena ada banyak keluarga di sini. Usaha Atta untuk makin mendekatkan diri dengan keluarga besar Aurel juga tampak belum lama ini.
ia mengajak Azriel, Kellen, dan juga Arsya untuk main bola bersama. Azriel dan Arsya adalah adik ipar Atta dari sang ayah mertua Anang Hermansyah, sementara Kellen adik ipar dari sang ibu mertua Krisdayanti. Keakraban pun terjalin lewat olahraga yang memang digemari sebagian besar laki-laki tersebut. Bagi Atta, saat ini ia sangat mensyukuri keluarga yang dimilikinya, adiknya semakin lengkap karena ada 15 orang. Suka bola, omnya dedinya juga suka bola, Raul memang dukung kalian di bola, cuman kan karena pandemi ini ya klub-klub bola harus tutup. Seneng banget kalau main tim bola, wah ya artinya ya that's a normally family kan gitu ya, emang sebaiknya ya yang diharapkan itu gitu ya. Udahlah kalau kita bisa membawa dampak energi yang baik dan itu bisa berimplikasi baik untuk seluruh orang yang melihat ya alhamdulillah. Akhirnya kan adikku juga gitu. Iya, adikku ada 10 orang dari mamaku. Sekarang ada JL Arsya, ada Kellen Amora, banyak adikku jadi. Jadi adikku berapa tuh ya sekarang? Hitung dulu. 13, 15 adikku ya. Ya banyak alhamdulillah. Yang penting semuanya bersatu, bukan hanya Aurel sama Miminya, tapi semua keluarga bersatu. Kedekatan kembali Aurel dengan sang Mimi membuat Aurel pun datang berkunjung dalam rangka ulang tahun sang adik Amora. Ulang tahun Amora yang ke-10 memang digelar sederhana, tidak ada pesta selain hanya tiup lilin bersama orang terdekat. Lalu, seperti apa ungkapan Amora yang tidak bisa merayakan ulang tahun bersama ayahnya, Raul Lemos? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Ulang tahun di masa pandemi, Krisdayanti sengaja tidak membuat pesta mewah untuk putrinya yang mulai memasuki usia remaja. Apalagi Raul Lemos juga tidak sedang berada di Jakarta karena belum bisa meninggalkan Timor Leste akibat pandemi. Memang sudah berbulan-bulan lamanya Amora tidak bertemu dengan Raul karena terpisah oleh wabah. Lewat sebuah video call, Amora mendapatkan ucapan ulang tahun dari sang ayah. Dan lewat media sosialnya, Raul Lemos juga menuliskan doa indah di momen ulang tahun sang putri tercinta. Aku berharap harimu penuh dengan kejutan baik, banyak kebahagiaan dan banyak hadiah. Semoga kamu terus menerangi kehidupan keluarga kita dan teman-temanmu. Menjadi gadis manis dan perhatian, disukai oleh semua orang di sekitarnya. Selamat ulang tahun putri ke-10. Aku sangat mencintaimu. Maaf karena tidak ada di sini. Ada apa dari papi? Aja baru datangnya. Aku nggak tahu, aku belum dikasih. Kayak Bunda. Oh ya Bunda kasih baju. Ini kayak toys, clothes, and apa? Ya, nggak tahu deh. Dari Daddy tadi cuma video call sih, soalnya kan dia nggak bisa datang ke sini. Yang ke-10. Happy nggak? Tadi pas video call, pas saat pagi, dari aku ucapin happy birthday. Alhamdulillah ini 2 anak ini nggak cranky, nggak tipikal yang manja gitu. Ya, jadi mereka tahu kondisinya, ya udah so far mereka fun aja gitu. Tahu gitu dedinya ada di sekitarnya gitu, tahu. Amora masih painting, piano, offline online.
masih les vokal, pokoknya semua kegiatan tetap berjalan dengan baik. Perayaan ulang tahun Amora ke-10 tahun ini sungguh terasa sangat berbeda. Selain tidak ada pesta, sang ayah juga tidak bisa hadir secara langsung, yang datang juga hanya keluarga dekat. Beruntung, Amora yang sudah semakin besar memahami situasi pandemi yang membuat ulang tahunnya serba sangat sederhana. Tapi di balik semua kesederhanaan itu, Krisdayanti melihat Amora benar-benar mulai belajar dewasa. Ini fase aja, ya fase dimana dia membutuhkan saya sebagai ibu yang harus secara dinilai secara normal aja gitu. Jadi ada bundanya juga, ayahnya juga memang juga tidak lagi di Jakarta, jadi kan harus dipastikan memang yang kita tahu anak-anak sekarang benar-benar jadi silent spreader gitu ya. Kita juga cukup shock gitu ya, semua orang tua untuk mawas diri, jangan sampai kerinduan itu menguap. Paham kan maksudnya? Jadi karena kan kita otomatis kayak sekarang jam makannya suami saya harus tanya masaknya, makannya apa-apa, ya hal-hal yang detail yang dilakukan istri, ya insya Allah menjaga nama baik keluarga. Hampir setahun, tapi dari Januari doakan terus semua dalam lindungan dan dijauhkan dari mara bahaya. Tak bisa rayakan ulang tahun dengan sang ayah tercinta, Amora obati kerinduan dengan video call. Genap berusia 10 tahun, Amora Lemos terlihat makin mantap sebagai seorang penyanyi. Lalu, seperti apa Kade menggembleng Amora agar kelak bisa mengikuti jejaknya sebagai diva? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Momentum ulang tahun Amora ke-10 bukan hanya penanda bahwa ia kini sudah punya tanggung jawab berbeda. Tapi kini, Amora juga mulai dikenal sebagai penyanyi. Suaranya bahkan jauh lebih matang dari usianya. Suaranya yang merdu membuat Amora pun diundang tampil menyanyi di televisi sehingga memberikan kebanggaan tersendiri bagi Krisdayanti. Sebagai ibu yang melahirkannya, Kade bahkan tidak pernah menyangka putrinya itu memiliki suara yang unik sehingga penampilannya membuat banyak orang tercengang. Ya saya senang aja ya anak ini punya magnet lah, artinya nggak pernah saya ujuk-ujuk gitu latihan dengan hasil yang cukup lama 6 tahun. Kalau dia punya suara yang khas dan karakternya bagus dan bisa diterima dengan selera pasar sekarang, artinya masyarakat juga yang menilai. Jadi ya senang. Namanya orang tua kan hanya bisa memberi sarana ya. Kalau dukungan jelas 1000%. Kalau sarana itu dengan memilihkan dengan siapa dia pantas untuk melatih. Teknik vokal itu terus diasah, dia akan jadi jauh lebih akan matang bila ini akan menjadi satu modal untuk dia bisa eksis di industri ya. Kita lihat ya, karena kan industri sekarang lagu anak nggak ada. Sebetulnya saya juga sedikit dilema karena dia menyanyikan lagu-lagu dewasa, tapi kan yang ditangkap oleh masyarakat di sini atau fansnya Amora pada khususnya, saya terima kasih, mengidolakan tuh timbre suaranya dia tuh yang unik. Dia juga harus bangga menjadi anak Indonesia, menyanyikan lagu-lagu Indonesia. Nah kemarin itu di 17 Agustusan dia juga diminta secara virtual nyanyi untuk sekolahnya lagu Garuda, lagu Tanah Air. Nah itu kan jadi supaya dia ada tanggung jawab sebagai anak didik yang harus memang masih akan terus mempelajari lagu-lagu nasional. Ya alhamdulillah penontonnya jangan bosan. Memang agak bikin tercengang semua
karena selama ini mungkin nggak pernah nampil Di televisi. untuk TV nasional dan event yang besar walaupun tanpa penonton, tapi cukup membuat dia nervous itu pasti ada. Iya, aku juga mau jadi dokter. Nggak tahu sih, aku cuma ikutin Mami sama Dedi aja. Mendengar suara Amora, Krisdayanti mengakui sering merinding sendiri. Ia tahu kualitas suara Amora tidak datang tiba-tiba. Tidak pula sekadar mengandalkan bakat yang diwarisi dari ibundanya. Sebab selama ini Amora ditempa oleh guru vokal yang mumpuni. Kenyataan itulah yang membuat Krisdayanti berkali-kali harus menyebut nama Titi DJ dan Ruth Sahanaya sebagai ucapan terima kasih karena dua penyanyi sahabatnya itulah yang mendorongnya untuk memberi les terbaik bagi Amora. Bengong, merinding gitu karena sekarang diskusi sama Raul, ini saya waktu umur 9 juga nggak begini gitu kan, kok bisa. Saya di sini berterima kasih kepada Mbak Titi DJ sama Mama Ruth Sahanaya, cuma dua orang itu yang nyuruh saya untuk meles vokalkan Amora secara serius. Jadi dua orang itu yang mendorong saya untuk lesin Amora dan saya awasin benar-benar gitu. Ya, kalau warna vokal Amora memang unik ya. Karena dia referensi musiknya di era-era zaman sekarang ini bikin dia punya timbre suara low yang lebih kuat. Saya juga belum tentu bisa nyanyi seperti jenis vokalnya dia. Karena memang dia dari pagi bangun tidur aja udah bersenandung. Seperti yang diciptakan ayah papanya untuk dedinya, untuk dia bisa jadi dokter. Tapi kita imbangi dengan seni supaya dia lebih punya karakter yang luas, bisa menyembuhkan kalau dia lagi sedih dengan bernyanyi, bisa menghibur diri dan juga teman-teman dan lingkungannya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.